Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apakah sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat qobliyah? Oh, dia mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Masuk masjid, tiba-tiba jam dinding masjid itu sudah memberi tanda 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kan ada jam yang gitu kan? Tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, kata dia. Kita sholat qobliyah atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau dilaksanakan tidak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul. Tapi jangan sering-sering. Jangan gara-gara ini lambat terus. Loh, selama ini ente cepat ke masjid, kok lambat? Kata Ustaz Somad, tunggu aja 2 menit mau koma. Mana tahu. Begitu sudah selesai qobliyah, masih tetap 2 menit, 2 menit. Rupanya jamnya rusak. Rumusnya, kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah, tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul. Saya nggak ngerti Pak Ustaz. Dalil pengambilan di mana? Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Maka dia waktu masuk itu qobliyah otomatis dapat, karena sebelum duduk dia sudah laksanakan 2 rakaat. Ustadz, apa hukumnya membawa anak balita ke dalam masjid saat sholat berjamaah? Ada sebagian pengurus masjid anti sama anak kecil. Kalau nengok anak kecil, pulang. Naik darah tinggi, kolesterol naik. Kalau di Masjid Al-Muhajirin masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, jerit-jerit, berarti 20 tahun lagi masih tetap ada sholat berjamaah. Takbir. Anak kecil dibagi 3, siji loro telu. Yang pertama namanya sobi, 4 tahun ke bawah. Yang kedua mumayyiz, kira-kira sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Mohon maaf anak ustadz, ini mumayyiz. Mumayyiz artinya kalau diginikan, diam ya nak, duduk ya nak, mumayyiz sudah bisa. Tapi kalau yang sobi tadi yang 4 tahun kita ginikan, diam ya nduk, kita pula diginikannya. Yang ketiga amrod. Amrod hampir akil balik, jenggot hampir tumbuh, halus-halus. Amrod pakai dal, bukan bot. Amrod kalau dot penyakit. Sobi, mumayyiz, amrod. Yang dibawa sholat ke masjid mumayyiz. Adapun yang usia 3 tahun tak bisa dibawa, karena waktu sebelum sholat bisa kita kasih tahu, "Nduk, kene yo, nggih." Begitu kita takbir, Allahu Akbar, lari dia. Kebetulan bapak yang di situ ada bawa kacamata, diletakkannya di bawah. Setiap anak tuh lewat, bapak tuh, gitu. Akhirnya salam bapak itu cuma sekali aja. Assalamualaikum warahmatullah. Anak sampean iki ya. Anak sampean iki, kata yang sebelah ngamuk, kata yang sebelah lagi, ojo dikeplai, pateni aja. Oleh sebab itu maka yang di bawah itu yang mumayyiz. Saya sudah ceramah 70 menit, anak kita masih serius mendengar ceramah. Mudah-mudahan dijadikan Allah pemimpin lampu. Bayangkan, tahan dia dengar ceramah 70 menit. Kadang orang baru 15 menit. Ya anak kecil tahan 70 menit. Entah karena takut sama saya. Tengoknya suara Ustaz menggelegar. Ini kalau kita ngantuk gawat nih katanya.
Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh-solehah. Ustadz, metode cepat hafal Quran itu gimana Pak Ustadz? Quran saya yang ingat dulu aja udah hilang. Dulu waktu di Al-Azhar kuliah, tahun pertama wajib hafal 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz, mata kuliah 13. Kalau nggak lulus 13 mata kuliah, naik bawa 1. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. 2 tahun nggak lulus, potong beasiswa 50%. 3 tahun nggak lulus, DO, drop out, diusir dari Al-Azhar, siap-siap buat rakit hanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kejam Al-Azhar, tapi disiplin dia. Pendidikan baik. Nyontek nggak boleh. Kalau ketangkap nyontek, langsung dicabut visa 1 tahun, dipulangkan ke Indonesia. Begitu pulang saya jadi dosen, saya terapkan di kelas, jangan nyontek. Yang nyontek, awas. Kata mahasiswa, sama bapak aja nggak boleh, yang lain boleh. Nah, dulu kami menghafal tuh karena takut nggak naik, takut nggak makan, takut nggak beasiswa, takut putus. Sebelum sholat subuh hafal 1 halaman. Sebelum sholat subuh, karena waktu itu kepala masih kosong, memori masih kuat. Sebelum sholat subuh hafal 1 halaman. Nanti diulang pada saat sholat qabliyah. Qabliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Diulang dalam sholat. Setelah itu didengarkan ke teman. Hafal sebelum subuh, diulang-ulang dalam sholat, didengarkan ke teman, namanya tasmih. Bro, coba dengarkan bacaan saya. Yang keempat, ditulis di kertas. Karena sekali menulis di kertas sama dengan mengulang 10 kali. Karena nulis itu pelan. Itu yang kami pakai dulu. Apakah seorang ibu single mom? Ternyata di desa Semulijaya, ibu itu sendiri disebut single mom. Apakah peran seorang single mom untuk menggantikan, memberikan peran seorang ayah kepada putranya Pak Ustadz? Iso apa ora iso? Bisa nggak seorang ibu menggantikan peran seorang ayah? Bisa kan ya? Langsung mereka jawab. Nabi Isa ada nggak ayahnya? Apakah Nabi Isa lalu kemudian nakal dan ketika ditangkap oleh polisi, kenapa kau nakal? Kurang kasih sayang. Nabi Ismail alaihissalam diantarkan Nabi Ibrahim ke kota Makkah al-Mukarramah. Setelah itu Ibrahim pulang ke Palestina. Artinya apa? Perempuan bisa membesarkan anaknya tanpa suami, tapi suami tak bisa membesarkan anaknya tanpa istri. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Tengok, ngaku mereka. Tes, habis baterai. Artinya peran ini masing-masing mesti ada, tapi peran anak yang paling lama adalah dengan ibu. Karena dalam perut 9 bulan 10 hari perut siapa? Perut ibu. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Ibu. Yang mengeluarkan meregang nyawa sampai dijahit siapa? Ibu. Adapun bapak peluk cium, kasih sayang, suruh ngurang bacaan. Makanya ibu sampai 3 kali ummuka, 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 abuka. Karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan. Yang sempurna dapat kasih sayang ibu, dapat kasih sayang bapak, tapi yang lebih adalah ibu, ibu, ibu. Ini semua yang hebat-hebat ini, bapak bupati, wakil bupati, bapak sekda, alim ulama, semua laki-laki yang hebat ini keluar dari rahim ibu. Betul? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyakiti ibu, karena perempuan adalah
tempat kita membalas kasih sayang, mengharapkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya bila kita ingin merehab masjid? Bagus. Apakah amal jariah yang membangun masjid pertama akan hilang? Ketika Masjid Nabawi tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, dindingnya labin tanah liat yang dijemur kering, dicetak 4, direnovasi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman merenovasi pertama Masjid Nabawi. Lalu sahabat komplain, bagaimana dengan yang nyumbang tiangnya? Berarti putuslah pahalanya Utsman. Utsman langsung membacakan hadis yang dia pernah dengar dari Nabi SAW. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka Allah sudah bangunkan untuk dia satu tempat dalam surga. Mana tahu nanti Masjid Al-Muhajirin masyarakatnya melimpah ruah, rumah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, melimpah ruah rezeki. Maka nanti masjid ini kita buat menjadi Islamic Center 2 tingkat insyaallah. Amin. Ada pondok tahfiz Qurannya, ada tempat praktek dokternya, ada tempat kumpul anak mudanya. Apakah hilang pahala orang yang nyumbang dinding keramik? Tidak, maka tetap mengalir. Kalaupun mau dijual atapnya, maka dijual, duitnya tetap balik lagi ke masjid. Kalaupun dindingnya mau dihancurkan, dindingnya menjadi pondasi masjid atau ke masjid lain, tidak dibuang, tidak digunakan untuk sia-sia, karena dia adalah wakaf. Wakaf itu la yuba'u, tak boleh dijual, wala yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yurasu, tak boleh diwariskan, tapi wakaf kembali kepada wakaf. Makanya yang kemarin sudah nyumbang keramik, nggak perlu ditulis di situ keramik saya. Lalu ketika nanti ada direnovasi, nyari mana keramik saya, mana. Mudah-mudahan yang bangun masjid ini ikhlas, sudah dibangunkan tempatnya di surga. Oh, jadi Ustadz, kalau saya sedekah keramik di akhirat saya nanti dapat keramik. Ya, kalau saya kemarin buat atap di akhirat dapat atap. Ya. Tiba-tiba satu bapak nangis. Kamu kenapa nangis? Saya kemarin cuma ngasih WC Pak Ustaz. Masa di akhirat cuma dapat WC? Mikirnya jangan logika dunia. A'datul ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Maka yang kemarin sedekah WC kamar mandi akan diberikan balasan tak pernah terlintas di hati manusia. Amin. Saya seorang difabel, mohon maaf, kurang salah satu kesempurnaan anggota tubuh fisik. Saudara-saudara kita yang dilebihkan Allah yang lain, tapi dikurangkan Allah yang lain. Saya sholat dalam keadaan duduk atau berdiri. Pas duduk antara dua sujud, dada saya tidak menghadap kiblat. Bagaimana Ustadz? Soalnya ada orang mengatakan sholat saya tidak diterima karena tidak sempurna. Yang wajib sempurna itu bagi orang yang sempurna. Yang tak sempurna gimana dia mau sempurna? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak bisa sholat berdiri duduk, tapi duduknya bukan dari awal. Di awal tetap berdiri, bawa kursi, di awal tetap berdiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku'. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa sujudnya baru duduk. Bukan dari awal duduk. Ustaz mau duduk aja banyak gaya. Saya praktek ini. Nah, jadi kalau memang dia bisa berdiri. Tapi kalau dari awal tak bisa berdiri. Orang yang kena vertigo nggak bisa berdiri.
vertigo nggak bisa. Asalnya bugoyang nampak, goyang. Dari awal tak bisa, takut tumbang. Dari awal dulu. Allahu Akbar. Rukuknya setengah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah. Apakah kening mesti ditempelkan? Mau ditempel kemana? Takkan tempel ke tiang. Nah, oleh sebab itu maka ini termasuk dalam orang yang tak sempurna. Atau maaf cakap, tulang belakang bungkuk, lalu tidak bisa menghadap ke kiblat. Yang penting arah dia sudah. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Adapun orang yang sempurna, maka semuanya mesti menghadap. Wajahnya menghadap, dadanya menghadap, matanya ke arah kiblat. Barulah diangkat takbiratul ihram bagi yang sempurna. Orang tua kami anaknya perempuan semua. Bagus, dapat mantu sugih. Dalam Islam hak perempuan istri ada pada suami. Jika suami tersebut pelit terhadap orang tua istri, bagaimana orang tua kami saat beliau tua dan tak berdaya, Pak Ustadz? Makanya sebelum dapat mantu buat tim fit and proper test. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya anak perempuan dapat menantu yang soleh-soleh macam mereka. Ibu dari sekarang mulai tengok-tengok mana calon-calon menantu. Yang senyum, yang lajang aja. Kewajiban laki-laki pada perempuan: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian. 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Laki-laki tidak boleh memberikan zakat pada orang yang wajib dia nafkahi. Tak boleh bapak beri zakat kepada istri. Adinda, ini 3 juta zakat kanda sekaligus belanja 3 bulan. Nggak bisa. Laki-laki tidak boleh memberikan zakat pada mertua. Kenapa? Karena istri, anak, orang tua, mertua wajib dinafkahi. Istri, anak, orang tua, mertua wajib dinafkahi. Beda dengan saudara. Saudara tak wajib dinafkahi, tapi saudara dibantu boleh, dianjurkan. Tapi mertua, orang tua, bagaimana mungkin dia memberi anaknya yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, dibesarkannya dengan tetes 10 keringat air mata, setelah anak itu gadis diberikannya kepadamu hanya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Kenapa dia beri anak gadisnya? Itu karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Oleh sebab itu jangan kalian laki-laki membuat calon-calon ibu ini kehilangan anaknya, tapi justru ibu ini akan berkata, alhamdulillah Ustaz, dulu saya menganggap kalau anak saya dibawa oleh laki-laki ini anak kami hilang, tapi ternyata kami malah dapat 2. Anak kami tetap ada dan menantu kami adalah orang yang luar biasa. Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron saja. Dan di desa Semulijaya ada calon-calon yang baik-baik, yang soleh-soleh. Wajahnya kelihatan tuh orangnya lembut, wajahnya baik, cerah, tapi pelitnya minta ampun. Pak Ustadz, saya mau tanya masalah riba, Pak Ustadz. Apakah sama dosa si periba yang memberikan pinjaman uang dengan si korban yang minjam uang? Yang minjam kena riba, yang makan uang riba juga kena riba. Sama. Saya pinjamkan 100.000, bayarnya 120.000. Pinjamkan 1 juta, bayarnya 1.200.000. Lalu dimakan duitnya. Mana ada orang makan duit? Duitnya dibelikan lontong sayur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring lontong berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, karena jantung akan menyemprotkan darah naik ke otak. Setetes darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin
khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena dari jantung naik ke ubun. Jangan sampai ubun-ubun anak kita kotor karena kita kasih duit riba, baik yang meminjam maupun yang memberikan pinjaman riba. Sepiring nasi goreng. Kok tiba-tiba Ustadz dari lontong ke nasi goreng? Terserah saya, yang ceramahkan saya. Sepiring nasi uduk, sepiring ayam penyet berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nanti di akhirat ditimbang, Abdul Somad beratnya 50 kilo, yang halal serat 10 saja. Maka berapa lama kita mampir di tempat transit di Obo-Obo sampai bersih, yang haram itu dibakar, barulah masuk ke dalam surga. Padahal tiap pagi tiap petang kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selamatkan dari api neraka. Tapi badan kita santapan api neraka gara-gara riba. Hati-hati, yang meminjam-minjamkan uang berhenti. Hai, yang suka minjam-minjamkan uang berhenti. Stop. Ustaz kok nunjuk kami? Saya nunjuk kamera supaya nanti di share dia nonton. Hai kau yang minjamkan uang. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti di akhirat bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu bahasa Jawanya apa? Kesambet, kesurukan. Nah, itulah dari itu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat, anak cucu kita dari riba. Lebih baik penampilanmu bersahaja sederhana daripada kaya tapi karena riba. Jamaah Masjid Al-Muhajirin ini orangnya serius-serius. Dari mana Ustaz tahu? Diketik pertanyaannya. Artinya memang niat nuntut ilmu. Diketik dari rumah, di print, dibawa. Bayangkan serius. Bayangkan kalau sudah diketik, di print, enggak saya bacakan. Sumpahnya saya. Mati berdirilah kau Abdul Somad. Saya seorang bankir di salah satu bank swasta konvensional. Menurut hukum agama apakah masuk kategori riba? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang saksi yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Kulluhum sawa, semua mereka sama. Jadi gimana nasib saya Pak Ustadz? Kalau ada kerja lain pindah. Tak ada kerja lain Pak Ustadz, istri hamil tua, rumah belum lunas, jangan kau lanjutkan, tak sampai hati aku mendengarnya. Boleh kerja di situ sampai dapat kerja yang layak karena hukum darurat. Pilihannya 2, makan babi atau mati. Pilih mana? Pilih makan babi apa mati? Jangan mati, nggak boleh. Pilih babi, ambil kecap, masak babi itu sedikit. Karena kita tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Makan riba, makan babi, sementara datang pisang. Tapi kalau udah datang pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Jangan nanti datang kawan bawa pisang, bro, ini ada pisang. Makanlah pisang, enak babi ini. Apakah saya berdosa apabila niat saya hanya untuk mencari nafkah keluarga? Di bank ini gajimu 5 juta, tapi kau kerja lain 3 juta masih bisa hidup. Pilih yang 3, tinggalkan 5. Tapi kalau tak ada sama sekali Pak Ustadz, maka di situ engkau darurat.
niat dalam hati, ya Allah, beri aku pekerjaan yang lebih halal, lebih baik, akan kutinggalkan yang riba. Alhamdulillah Ustaz Somad, dengan ceramah Ustaz kemarin saya sudah meninggalkan. Kapan meninggalkannya? Baru kemarin. Umur berapa? 56 tahun. Rupanya pensiun. Apabila saya sudah punya keinginan atau niat suatu hari nanti atau dalam beberapa tahun ke depan akan berhenti dari tempat saya bekerja saat ini, namun saya masih mempersiapkan modal terlebih dahulu agar saya berhenti, saya memiliki penghasilan lain. Nah, ini panjang ceritanya. Pokoknya kalau ada kesempatan engkau meninggalkan riba, tinggalkan. Anggap ketika makan itu sama dengan makan babi, maka haram, lepaskan. Kita doakan mudah-mudahan yang terjerat riba dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum orang sudah meninggal punya utang di bank? Apakah harus dibayar ahli waris atau dianggap lunas? Sedap kali. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Tidak boleh membagi harta warisan sebelum dikeluarkan dua. Yusi biha, keluarkan wasiat. Audain, bayarkan hutang. Makanya jangan bangga kalau bapakmu punya harta warisan 1 miliar. Boleh jadi utangnya 1,5. Makanya kita baca, jangan beli ruko ini bermasalah, karena rupanya dibagi ahli waris tapi dituntut. Bayarkan dulu wasiatnya, keluarkan dulu hutangnya, barulah ahli waris boleh membagi harta warisan. Habis harta warisan, hutangnya masih ada. Siapakah yang membayar? Wajibkah ahli waris? Ahli waris tidak wajib membayar kalau harta si yang meninggal tak ada. Ahli waris tes. Ahli waris. Oh, yang ini mic-nya kecil, suara besar. Ini mic besar, suara kecil. Memang kita tak bisa menilai dari casing. Ahli waris tidak wajib membayarkan hutang dari uang dia pribadi. Tapi kalau dia bayarkan maka baik dan terhitung sebagai sedekah. Wahai anak-anak muda, kalau bapak kalian punya hutang, jual semua asetnya, bayarkan. Setelah selesai masih ada juga lagi, kau tidak wajib membayarkannya. Tapi kalau engkau bantu bayarkan, maka engkau sudah berbuat baik. Dan bapak-bapak, jangan kau mati meninggalkan hutang. Utang budi Pak Ustadz, itu lain ceritanya. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ustadz, saya mau tobat. Ya, baik. Kasih jalan, sini, dari sini Pak. Saya mau tobat, mau hijrah, saya mulainya dari mana? Dari kamar mandi. Kenapa taubat itu dari kamar mandi? Ma min muslimin yuznibu zamban, kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Usahakan menangis, meneteskan air mata, minta ampun kepada Allah. Ikuti pengajian kiai, habaib, alim ulama, tuan-tuan guru,
setelah itu banyak berinfak bersedekah, sampailah istiqomah mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa hak istri terhadap suaminya Pak Ustaz? Ibu punya sawit, amin, di desa Semuli tanam sawit, tanam karet apa tanam duit? Sawit. Ada semua. Oke. Ibu punya sawit 2 hektar. Amin. Bapak punya sawit 2 hektar. Apa beda sawit ibu sama sawit bapak? Dalam sawit bapak ada hak ibu, tapi dalam sawit ibu tak ada hak bapak. Setuju? Ibu waktu nikah, ibu punya harta warisan dapat dari ayah ibu, punya ruko 1 tahun disewakan 50 juta. Bapak pun juga waktu nikah begitu. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam 50 juta punya ibu tadi, bapak tak punya hak apa-apa. Tapi karena ibu ini cinta mati, apa kata dia? Mas, jangankan yang 50 juta ini, nyawaku kuberikan. Pakailah mas, pakai. Tapi kalau kau macam-macam, jadi laki-laki mesti ngerti bahwa harta dia itu ada nafkah bagi perempuan. Apa hak si ibu dari hak duit bapak tadi? Hak si ibu adalah kewajiban tanggung jawab bapak, kasih mereka makan. Ibu sudah makan? Belum. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Ini ibu-ibu ini semuanya sudah dapat hak, karena banyak di luar sana perempuan tak dapat hak. Ada perempuan tinggi 170 cm dikasih lakinya baju 70 cm. Ada yang belum selesai dijahit diambil saja, resleting belum berpasang. Alhamdulillah ini sudah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Aslinya bapak yang mendidik ibu, tapi karena bapak tak sanggup mendidik, bapak panggil guru ngaji untuk mendidik ibu. Cari guru ngajinya perempuan. Yang guru ngaji laki-laki, nanti berdua dia belajar huruf fa. Makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kasih dia perhatian. Mama kok nggak tua-tua? Oh, dia pun melayang ke awan. Padahal dalam hati bapak, udah peot. Ustaz, di kampung saya banyak aliran. Bagus aliran listrik. Malah yang kita khawatirkan kalau tak ada aliran, padam. Saya bingung harus pilih yang mana. Pilihlah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali, tasawuf Sunni bukan falsafi. Itulah yang dituliskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari dalam kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ash'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Abul Hasan Asy-Syadzili atau Abu Hamid Al-Ghazali. Yang sholat berjamaah. Mbak Hasyim ketika sedang sakit di Tebu Ireng, kata santrinya, Mbak sholat di kamar aja di rumah. Apa kata Mbak Hasyim? Waktu itu dia sedang demam. Panasnya api neraka, belum ada apa-apanya panas badanku ini dibandingkan panasnya api neraka. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu jangan terpukau dengan kehebatan yang disangka karomah, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya melaksanakan sholat berjamaah. Pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, sampai batas mana tanggung jawab ayah ke anak? Pak Haji, ya Pak Ustadz, itu anak Pak Haji, iya. Kok dia nggak pakai jilbab, rok pendek sekarang? Bukan tanggung jawab saya Ustadz, tanggung jawab suaminya. Betul nggak omongan ini?
Tidak. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Ibu punya anak gadis, dulu jilbabnya panjang, roknya panjang, tiba-tiba nikah dengan laki-laki salah pilih. Setelah nikah dia datang pakai rok setengah tiang, jilbabnya pasrah tapi tak rela, kukunya hitam, antingnya di hidung 3 biji. Kebetulan dapatnya laki anak farm. Dulu kalau ketemu diciumnya tangan ibu. Sekarang setelah nikah, mama sehat. Apakah ayahnya diam saja? Bapak wajib memanggil menantu bapak. Anak Fang, sini kau sebentar. Kenapa anak gadisku yang dulu baik kau jadikan begini? Kau mesti kembali kepada ajaran Islam. Panjang jilbabnya, panjang kainnya, hilangkan kutek karena air wudhu tak masuk. Panjang. Jadi tanggung jawab bapak sampai mati. Mana dalilnya Pak Ustaz? Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, masukkan ke pondok pesantren, ngaji sama kiai, wa zawwajahunna, nikahkan dengan suami yang soleh-soleh, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Mudah-mudahan bapak ibu yang punya anak rawat sampai mati dapat surga, janji Allah. Selamat datang di bumi sang rua jurai. Nak bertanya tas, janganlah disingkat, pakai us lah. Ini jamaah ini kadang ada yang nulis di sini tas, rupanya usnya di situ. Us. Selamat datang us, tasnya di sini. Hebat masyarakat desa Semulijaya. Bagaimana sosok ideal seorang menantu laki-laki dalam Islam? Laki-laki memilih perempuan sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li 4, perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, kaya, wali hasabiha, keturunan baik-baik, wali jamaliha, cantik, wali diniha, karena agamanya. Jangan pandang karena hartanya, harta akan binasa. Jangan pandang karena uangnya, uang akan sirna. Pandanglah karena taat beragama, karena itu yang tidak akan lapuk, karena hujan tak akan lekang karena panas. Laki-laki memilih perempuan 4 sifatnya. Sekarang dibalik, perempuan melihat laki-laki 2 sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Bu, kalau baik akhlaknya, baik agamanya, nikahkan dia dengan anak gadismu. Siap? Yang bilang siap tuh ini yang punya anak. Jangan kau tengok kendaraannya. Kalau datang naik ojek kau usir pulang. Kap 70 kasih air putih, Kijang Innova kopi susu, Alphard masuk, rupanya 3 bulan angsuran nggak dibayar, Al-Fatihah. Saya ingin tanya bagaimana cara bertaubat dari segala dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Kalau dosanya kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat. Kalau dosanya kepada manusia, minta maaf. Kalau ada utang piutang, bayar. Kalau ada yang menyakitkan hati, mohon maaf. Nanti kalau saya mohon maaf sama dia, dilemparnya pakai panci Pak Ustaz, pakai rantang pun nggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Oleh sebab itu maka yang akan datang wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, beramal soleh, maka dosa-dosa yang lalu mudah-mudahan dihapuskan dengan segala amal ibadah itu insyaallah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat
maka seakan-akan dia tak punya dosa. Maka jaga hati, jaga lidah, jaga tangan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Allah menjaga kita. Istiqomah solat berjamaah, ikuti kajian kiai alim ulama, membaca Quran, melazimkan wirid yasin, ikut berjamaah silaturahim. Akhirnya kita pun akan mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceramah sudah, jawab pertanyaan sudah. Terakhir mari kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala.